Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan alat gerak pada hewan, menentukan pokok pikiran dalam teks tertulis dan lisan, memahami gambar cerita, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris. Coba sekarang perhatikan kedua gambar berikut ini. Mengapa hewan ini dapat bergerak? Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai rangsangan atau seluruh bagian tubuhnya. Bagian tubuh hewan yang mendukung hewan melakukan aktivitas gerak disebut organ gerak. Nah, apakah organ gerak manusia dan hewan itu? Manusia dan hewan memiliki organ gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Kerjasama antara kedua alat tersebut disebut sistem gerak. Inilah macam-macam hewan beserta organ geraknya. Ikan menggunakan sirip dan ekor. Katak menggunakan kaki depan dan kaki belakang. Burung menggunakan sayap dan kaki. Ular menggunakan perut. Kadal menggunakan kaki. Kambing menggunakan kaki. Nah, anak-anak, sekarang kita beralih ya, cara menentukan ide pokok. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau pikiran utama. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat pengembang. Letak ide pokok biasanya ada di kalimat utama. Jika kalimat utama terdapat pada awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Sedangkan jika ada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Pertama, bacalah paragraf tersebut secara seksama. Kemudian, perhatikan kalimat demi kalimat dalam paragraf. Lalu, carilah kalimat yang mengandung pernyataan yang lebih umum. Terakhir, rumusan ide pokok dari kalimat tersebut. Coba perhatikan contoh paragraf, kalimat utama, dan ide pokok. Anak-anak, pasti kalian semua sudah pernah membaca gambar cerita ya.
Nah, Ibu akan jelaskan. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya yaitu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan. Tujuannya yaitu untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Contoh dari gambar ilustrasi yaitu cergam, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Bentuk dari gambar ilustrasi dapat berupa foto dan gambar tangan. Langkah-langkah menggambar ilustrasi. Pertama, menentukan ide atau gagasan. Kedua, membuat sketsa atau rancangan gambar sesuai dengan gagasan. Ketiga, pewarnaan. Dalam pewarnaan, kita dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Nah, inilah anak-anak contoh dari gambar ilustrasi. Nah, anak-anak, berikutnya ke materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam Pancasila terdapat 5 sila yang masing-masing memiliki nilai luhur. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, saling menghormati kebebasan beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban, tidak membeda-bedakan dalam berteman, bersikap tenggang rasa, dan menjenguk tetangga yang sakit. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu menjunjung tinggi persatuan bangsa, mencintai keanekaragaman bangsa, menghargai perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya, menjaga kerukunan di masyarakat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu menghargai pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah, tidak memaksakan pendapat, memberi kesempatan orang lain dalam berpendapat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu selalu bersikap adil kepada semua orang, menerapkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, hidup hemat dan tidak boros, tidak merebut hak orang lain. Nah, anak-anak, kita beralih ke materi berikutnya, yaitu tentang
Peta kondisi geografis Indonesia. Perhatikan peta berikut ini. Berikutnya adalah letak geografis Indonesia. Menurut letak geografisnya, Indonesia memiliki letak yang cukup strategis, yaitu terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis juga dapat digunakan untuk menentukan batas wilayah Indonesia. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian utara, barat, timur, dan selatan. Pada bagian utara, batas wilayah daratnya yaitu dengan Malaysia. Sedangkan batas wilayah lautnya yaitu Samudra Pasifik, perairan Malaysia, perairan Singapura, perairan Filipina, perairan Thailand, perairan Vietnam, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. Bagian barat, batas wilayah daratnya tidak ada ya anak-anak, sedangkan batas wilayah lautnya yaitu Samudra Hindia dan perairan India. Bagian timur, batas wilayah daratnya yaitu Papua New Guinea, sedangkan batas wilayah lautnya yaitu Samudra Pasifik. Dan bagian selatan, batas wilayah daratnya yaitu Timor Leste, sedangkan batas wilayah lautnya yaitu Samudra Hindia. Sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.